Lengah dikit, hilang deh. Sebuah candi nyaris lenyap di telan rapatnya pemukiman. Padahal ia menandai keberadaan tanah bertuah sejak zaman Aditya Warman dan Majapahit. Sekaligus saksi arogansi tentara Belanda yang menghancurkan istana di atasnya. Ialah Candi Solok Sipin. Dan bersama 4 tempat penting di sekitarnya, ia merekam lapis-lapis sejarah peradaban. Mulai dari klasik, masa kesultanan, kolonialisme, hingga kemerdekaan. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di kota Jambi. Dan candi yang kita telisi dibangun kira-kira bersamaan saat Biseng dari Tiongkok menemukan alat mencetak tulisan 4 abad sebelum penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Yuk. Asisi Telisik Suwarna Dwipa didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dan Balai Media Kebudayaan. Yang pernah nikah atau menghadiri kondangan tentu gak asing dengan logo sepasang angsa di kartu undangan, simbol cinta dan kesetiaan. Nah, di Jambi sepasang angsa punya arti yang lebih magis. Diyakini sepasang angsa atau angsa duo adalah kunci ditemukannya tanah bertuah yang cocok untuk pusat kerajaan. Legenda berkisah, orang kayu hitam dan istrinya melepas sepasang angsa di Sungai Batanghari. Angsa-angsa itu lalu memandu mereka ke Tanah Pili, tempat kerajaan Melayu Jambi didirikan, sekaligus cikal bakal kota Jambi. Namun, ada versi legenda yang lain dari asal-usul kota ini. Sumbernya, Kitab Hikayat Negeri Jambi yang ditulis di abad 19 berdasarkan tradisi tutur. Diceritakan bahwa ibunda orang kayu hitamlah, yakni Putri Pinang Masa, yang menemukan tanah pilih bertuah pada abad 15, sejaman dengan Majapahit. Bahkan, nama Jambi pun diyakini diambil dari namanya, yang dalam bahasa Jawa Baru adalah Jambe. Agak unik ya. Padahal, nama Jambi telah muncul dalam kronik Tiongkok dinasti Song di abad 10, juga dalam negara Kertagama di abad 14. Saya jadi curiga, legenda asal-usul kota Jambi diracik dari ingatan lamat-lamat masyarakat tentang masa klasik di Sumatera. Mulai zaman Kadatuan Sriwijaya hingga Aditya Warman yang bercorak Buddha Mahayana dan Tantrayana. Misalnya nih, menurut arkeolog Agus Aris Munandar, nama Sungai Batanghari berakar pada aspek Awalokiteswara, yakni hari-hari Wahanot Bawa Lokeswara. Angsa duo pun beliau duga berakar pada kisah Hamsa Jataka, yakni dua angsa jelmaan Siddhartha dan Ananda yang menjelaskan ajaran Buddha. Kalau saya jadi teringat prasasti Pucangan di Jawa dari abad 11 yang memuji raja dan ratu Buddhis penerus Empu Sindok sebagai sepasang angsa. Weleh, kok banyak miripnya, Bang? Dalam Hikayat Negeri Jambi pun disebut, sebelum menjadi kerajaan Melayu Jambi, Tanah Pilih Bertuah adalah eks-kerajaan Tun Talanai dari India yang berbudaya klasik. Meski agak nggak sesuai dengan fakta sejarah, legenda ini merekam memori masyarakat bahwa istana kerajaan Melayu Jambi dibangun di atas reruntuhan candi masa klasik yang luas. Diduga kuat, titik magis itu adalah Candi Solok Sipin, tepat di kota Jambi. Ai, tak cuma di Muaro Jambi, ada pula candi di kota ya, Bang. Penasaran? Mumpung kita diundang Balai Media Kebudayaan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, ayo kita ke sana. Ayo! Beda dengan KJBN Muaro Jambi yang ada di tengah alam seluas 4.000 hektar. Candi Solok Sipin tersembunyi di kota Jambi, gak jauh dari Danau Sipin. Wah, rumah-rumah warga padat banget ya. Sejauh mata memandang, hanya ada struktur bata merah yang tersusun tak karuan. Bata merahnya mirip ya dengan 115 candi di KJBN Muara Jambi yang kami telisik lengkap pada tautan di atas atau di deskripsi. Tapi, dikit banget susunan yang tersisa. Gak jelas apakah ini dulu Gapura, Mandapa, Cetiagara, atau lainnya. Waduh, ketemu nama Mandapa dan Cetiagara lagi, Bang. Satu kali aja kok. Yang pasti, candi ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih luas, yakni kompleks situs Solok Sipin. Meski bentuk keseluruhannya kita nggak tahu.
karena telah tertutup rapatnya bangunan warga. Bahkan candi yang tinggal seubrit ini pun nyaris raib menjadi pemukiman. Memang dulu kan ada perumahan nih, ini rumahnya. Dibikin 3 bedeng, ini satu, itu satu. Oh. Betul-betul kan? Setelah berapa tahun kemudian sudah dibongkar. Ini kan dulu bukan dicangkul, cuma ditimbunnya, dipasang karung. Nah itu karungnya masih ada satu itu. Karung. Jadi sudah disusun karung, dia baru ditimbun dengan pasir. Dibikinnya lah bedeng. Nah setelah waktu itu ada pelarangan kan, dibongkar. Jujur, saya agak gimana gitu saat melihat 3 makam di atas struktur candi yang dikenal sebagai makam Datuk Gedong. Ternyata nggak cuma di Jawa ya, candi-candi dijadiin makam. Kalau yang ini sudah banyak orang kesurupan. Kalau umpama dia kurang percaya, ngomongnya sembarangan dari sini, kenal itu. Sudah banyak, Pak. Meski Candi Solok Sipin mustahil dikembalikan seperti semula, syukurlah ia telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Paling enggak, sudah ada payung hukum yang melindungi monumen penting bagi warga Jambi ini. Iyalah, penting nian ku bang, Candi Solok Sipin iko. Jangan salah, di sini ada para gajah yang menelan raksasa. Menurut arkeolog Bambang Budi Utomo, situs Solok Sipin aslinya seluas 10 km persegi dan terdiri dari minimal 4 kelompok bangunan bata. Sayangnya, jejaknya lenyap dimakan pemukiman dan pembangunan kota. Masih elok lah iko, daripada dimakan kawan dewek. Malah curhat. Di situs inilah ditemukan beberapa artefak penting, termasuk stupa dari bata merah dan batu pasir. Ada juga lape atau alas arca, sebuah patung Buddha, dan 4 buah makara, semuanya berbahan batu pasir. Dari artefak-artefak inilah kita bisa merangkai sejarahnya. Menurut arkeolog Setiawati Sulaiman, arca Buddha di Solok Sipin setinggi hampir 2 meter dengan langgam seni pala. Pala dan cengkeh, atau pala lopeang? Bukan, itu mirip dengan gaya pengarcaan di Borobudur dan Prambanan pada abad 9. Tapi, inskripsi pada salah satu makaranya tegas menyebut angka tahun 986 Saka atau 1064 Masehi. Plus, ada temuan keramik Tiongkok dari dinasti Song, Yuan, dan Ming yang merentang dari abad 9 hingga akhir masa klasik di abad 16. Wow, makara Solok Sipin unik banget loh. Lihat, ada kepala gajah yang menelan duara pala, satpamnya candi. Kalau makaranya saja sebesar ini, bangunannya dulu pasti megah. Layak jika situs Solok Sipin diduga pusat kerajaan di masa klasik. Kalau penemuan batu seperti ini sampai ke belakang masjid, sampai ke keramat, kalau orang bangun rumah pasti ada ketemu batu ini. Iya. Enggak di semen? Enggak. Sampai seberapa jauh? Kalau dari sini ke sana tuh ada 800 meter sampai ke Raden Mutahir. Iya. Iya. Sampai ke sana. Iya. Itu nemu batu juga. Iya. Jadi makamnya Raden Matahir itu ada batunya. Nah, yang itu dah istilah itu sampai ke baunya itu kan ke. Oh, bawahnya. Di bawah kan di atasnya di atas kubur itu kan ke sininya kan. Berarti kan wilayah ini kan lebar kan. Di dalam ini rumahnya. Aduh. Pagarnya. Kalau melihat dari atas pagar itu nampak pagar rumah. Struktur kayak gini. Iya, berbaris susunan kayak itu. Jujur saya nggak kaget karena sudah menelisik percandian Muaro Jambi. Leluhur Sumatera tuh kalau bikin candi nggak nanggung-nanggung, pasti banyak dan luas. Tapi kok tinggal seuprit bang di Solok Sipin. Sayangnya hal ini terjadi. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan mengulik benarkah situs Solok Sipin berubah menjadi istana para sultan Jambi, dan apa yang terjadi saat tanah Pili di masa kemudian diinjak-injak tentara Belanda. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Masa klasik berlalu dan Islam pun datang.
Ketika masa klasik berakhir di abad 16, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha runtuh dan candi-candi pun ditinggalkan karena masyarakat berganti keyakinan. Proses penyebaran Islam di Nusantara pernah saya ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Tapi bagaimana dengan munculnya kerajaan Islam di Jambi? Begini pendapat sejarawan Jambi, Deki Syaputra. Pedagang-pedagang yang berasal dari Arab ya, itu membuat pemukiman terlebih dahulu di sepanjang pesisir pantai barat maupun pantai timur Sumatera. Islam itu semakin berkembang dan seiring dengan hal tersebut mereka juga perlu membentuk entitas politik, sehingga muncullah yang namanya kerajaan. Sekalipun mereka belum menobatkan dirinya sebagai sebuah kesultanan, tapi mereka sudah berbentuk kerajaan Islam, yaitu dengan menjadikan agama Islam itu sebagai agama resmi di kerajaan. Sayangnya, Jambi tidak meninggalkan data primer di abad 16. Tapi syukurlah, Tommy Pires yang mengunjungi Sumatera di abad itu sempat mencatat tentang Jambi dalam Suma Oriental. Dikatakan, Jambi mulai menjadi kerajaan Islam setelah dikuasai kerajaan Demak dari Jawa dan dipimpin seorang patih. Begitu pada awal abad ke-17, tepatnya pada tahun 1615, di sanalah raja dia tidak lagi memakai gelar sebagai raja, tapi dia memakai gelarnya sultan, di mana sultan pertama di kerajaan Jambi atau Kesultanan Jambi itu disebut dengan Sultan Abdul Qahar. Inilah titik awal Kesultanan Jambi, sekaligus fajar bagi tradisi pernaskahan di Jambi. Kuat banget loh dugaan bahwa istana Kesultanan Jambi berdiri di titik magis Tanah Pilih. Yang kita datangin yuk bang, di Candi Solok Sipin. Yes, dari sebaran bata kunonya, seperti yang dibilang Jubel tadi, area kompleks situs Solok Sipin aslinya menjangkau hingga ke Masjid Raya. Pusat pemerintahan daripada Kesultanan Jambi itu di Tanah Pilih, tepatnya di Masjid Al-Falah sekarang. Nah, di mana dulu di sana itu berdirilah keraton, ada keraton raja, kemudian ada keraton Pangeran Ratu, kemudian ada rumah-rumah keraton atau keraton kecil, pendopo, kemudian ada juga di kiri kanannya itu ada lila, itu sejenis meriam kecil ya, sangat unik sekali. Wah, saya jadi penasaran. Ayo kita meluncur ke Masjid 1000 Tiang di Tanah Bertua. Masih dalam lingkup titik magis Tanah Pilih, jarak dari Candi Solok Sipin ke Masjid Agung Al-Falah deket banget, hanya 1 kilometer saja. Masjid ini tuntas dibangun tahun 1980. Uniknya, meski digelari Masjid 1000 Tiang, aslinya cuma ada 200-an tiang di sini. Lah, sama aja dengan orang Jawa. Candi cuma 200-an, dinamai Candi Sewu. Teman-teman kalau lagi di Jambi, jangan lupa mengunjungi Masjid Raya ini ya, untuk beribadah atau sekedar nyobain menghitung jumlah tiangnya. Yang sudah pernah menghitung, share di komen ya. Nah, kalau benar bangunan ini berdiri di atas Tanah Pilih, pusat Kesultanan Jambi, istananya di mana? Hal itu sampai hari ini tidak ada dokumentasinya, tetapi kita dapat mengetahui bagaimana bentuk arsitektur tatanan keraton Kesultanan Jambi itu dari laporan militer Belanda. Sedihnya, istana Kesultanan Jambi di Tanah Pilih raib tak berbekas karena dihancurkan Belanda tahun 1858. Namun esensi Tanah Pilih sebagai pangkal kuasa Jambi tidak pernah lenyap. Nggak cuma karena sejarahnya yang merentang sejak zaman klasik, namun juga karena ia diyakini dipilih langsung oleh Angso Duo sebagai Tanah Bertua. Ku tengok bang, Angso Duo di mana-mana. Angso Duo pun meceng loh di kain tenun songket tradisional Melayu Jambi. Dan kita bisa melihat cara pembuatannya secara langsung di Jimia Songket, wastra unik kaya legenda.
Mumpung di kota Jambi, saya ingin melihat langsung bagaimana kain songket ditenun dengan menganyam legenda dan tradisi setempat di setiap helainya. Sebagai binaan BI Jambi, Cik Mia Songket terkenal hingga ke mancanegara dan menuai banyak penghargaan. Songket Cik Mia itu ciri khasnya gradasi. Di tempat lain nggak ada gradasi warna. Motif khusus kalau Jambi dia kan sudah dipatenkan ada 10 motif itu. Motif khas Jambi. Jadi ada incung kerinci, angso duo, terus kapal sangga, durian pecah, pokoknya yang lain-lain ada. Belikan kami bang, belikan kami bang. Enak aja, pakai duit sendiri dong. Ini songket bikinnya nggak gampang loh. Satu helainya butuh waktu sekitar 1 bulan. Dan ada 40-an pengrajin yang mengerjakan songket Cik Mia ini. Karena bukan orang Melayu, saya penasaran jika membeli kain songket bisa dipakai untuk apa aja sih? Untuk baju bisa, untuk kain selendang sama selendang juga bisa. Kalau Jambi kan dia pakai tekulu. Oke. Beda lagi itu. Karena songket kita kan lebih lembut. Kalau zaman dulu kan songket itu lebih kaku, tebal, dan nggak bisa dibuat kuluan untuk kalau khas Jambi kan. Kalau di kita bisa, karena songketnya lembut, terus benangnya itu cuma 2 helai, 2 lapis. Jadi konsumen lebih suka yang lembut-lembut gitu. Saya terpesona oleh keindahan motif-motif khas Jambi. Tebak, motif mana yang bestseller? Angso duo. Yang paling diminati angso duo. Angso duo. Durian pecah juga. Kalau filosofi angso duo itu katanya hewan yang paling setia. Karena dulu Putri Pinang Masa Raja Jambi melepas angso dua di Sungai Batanghari katanya itu. Terus di mana angso dua itu naik ke daratan, didirikanlah suatu kampung katanya itu. Yap, kampung yang dipilih oleh angso dua itulah Tanah Pili tadi, pusat kuasa yang melintasi zaman. Namun di masa kolonial, nasib titik magis itu berubah drastis ketika para penjajah menjejak tanah bertuah. Masa kesultanan berlanjut ke zaman kolonialisme, ketika banyak penguasa kita, termasuk di Jambi, dijebak VOC dengan berbagai perjanjian yang menguntungkan Belanda. Hingga muncullah Sultan Taha Saifuddin, sang pewaris Tanah Pili. Dia adalah sultan terakhir. Kemudian dia juga sangat anti sekali dengan Belanda ya. Bahkan dia tidak ingin mengakui adanya kontrak-kontrak yang sudah pernah dibuat dengan sultan-sultan sebelumnya. Bahkan dia tidak pernah ingin mengindahkan kontrak-kontrak tersebut. Dia selalu melakukan perjuangan ya, menentang kolonial Belanda. Belanda pun meradang. Tapi bukan radang tenggorokan. Dan dalam invasi September 1858, istana Kesultanan Jambi di Tanah Pili mereka hancurkan. Sultan Taha sampai harus mengungsi ke pedalaman. Namun ia terus mengobarkan perlawanan hingga dinyatakan gugur pada tahun 1904. Reruntuhan istana tadi disulap penjajah menjadi benteng bernama Fort Jambi, sebuah markas pasukan. Dan nyaris setengah abad kemudian, mereka membangun menara air di sana. Di menara air itulah terjadi peristiwa heroik saat api revolusi membakar Jambi. Kesadaran untuk merdeka akhirnya tumbuh dalam diri bangsa kita. Berbagai upaya mereka kerahkan agar lepas dari penjajahan. Rakyat Jambi pun bergelora. Dan epiknya, kisah perjuangan mereka terekam dalam Museum Perjuangan Rakyat Jambi, 400 meter saja dari Masjid Agung Al-Falah. Di museum ini ada 2 lantai. Lantai pertama memajang pernak-pernik Kesultanan Jambi. Dan di lantai 2 tergelar banyak diorama epik yang mengabadikan tekad rakyat Jambi merebut dan terutama mempertahankan kemerdekaan saat Belanda melakukan agresi militer 1 dan 2 pada tahun 1947 hingga 48. Pertempuran paling heroik terjadi saat mereka memperebutkan kilang minyak di Jambi. Eksplorasi minyak di daerah Bajubang yang diperebutkan Belanda. Iya, jadi nanti setelah dari sini bisa lihat buktinya bahwa Jambi itu sudah eksplorasi minyak sejak zaman Belanda. Makanya Belanda tertarik untuk kembali ke Jambi. Sudah lama ini, 1925 sampai sekarang. Menyala Jambiku.
Nah, di depan Museum Perjuangan Rakyat Jambi inilah berdiri Menara Air Benteng, simbol kegigihan pejuang Jambi. Sejarah mengungkap, ini yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan. Ya, diproklamirkannya kemerdekaan di Jakarta, itu mereka tidak semua wilayah yang ada di Jambi mendapatkan informasi yang sama pada hari tersebut. Nah, Jambi secara keseluruhan mengetahui Indonesia sudah merdeka itu di tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian oleh beberapa orang pemuda Indonesia, pemuda Jambi, mereka mengibarkan bendera merah putih di puncak Menara Air. Kenapa demikian? Karena pertama, Menara Air itu adalah buatan Belanda. Otomatis dengan mereka menancapkan bendera di Menara Air tersebut, mereka sudah lepas dari genggaman Belanda. Kemudian yang kedua, karena Menara Air itu adalah bangunan tertinggi yang ada di Jambi. Wah, kebayang sih, pasti tinggi sekali Menara Air ini di masa lalu. Dan fungsinya ternyata lebih dari sekedar tempat menampung air. Jadi memang Menara Air ini sudah berdiri sejak tahun 1928. Nah, Menara Air ini menjadi sejarah sistem penyediaan air minum di kota Jambi pada saat itu masih zaman kolonial Belanda, belum merdeka. Itu namanya masih water leading bedrift. Jadi kalau Mas Asisi lihat di situ ada jendela ya, di situ jadi untuk memantau pergerakan arah ke Sungai Batanghari, memantau pergerakan sekitar lah, lingkungan sekitar dari jendela tersebut. Ayo, kalian berani masuk nggak? Berani lah bang, gitu kan rame-rame dak dewean. Ruangan di dalamnya lumayan lega dengan tembok-tembok tebal khas kolonial. Sama seperti Candi Solok Sipin, meski terlihat terbengkalai, bangunan ini ikon penting perjalanan sejarah Jambi. Tinggal kita mau merawatnya atau enggak, sebagai bagian dari jati diri Jambi. Karena sebetulnya bagus sekali sih kalau bangunan cagar budaya ini juga punya manfaat ekonomi kan. Betul. Daripada dia dibiarkan seperti ini, ada baiknya yang punya historikalnya sangat luar biasa. Apalagi bendera merah putih pertama kali berkibar di Provinsi Jambi di sini. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai kafe atau museum, itu jauh lebih mendatangkan manfaat ekonomi buat kota Jambi sendiri. Nah, alangkah mewahnya candi dalam kota. Ya. Nah, Danau Sipin dalam kota. Betul. Candi Solok Sipin adalah bukti bahwa yang kecil dan terabaikan belum tentu tak berarti. Ia bagaikan panggung tempat Jambi berdiri menghadapi persoalan-persoalan di tiap lapis peradabannya. Mulai percandian di masa klasik, istana kesultanan di masa Islam, benteng Belanda di masa kolonial, barak militer di masa kemerdekaan, hingga masjid raya di zaman modern. Mengunjungi tanah bertuah ini membuat saya mengerti perubahan zaman akan terus mengalir layaknya Sungai Batanghari, lengkap dengan perjuangan untuk menyongsongnya silih berganti. Mungkin kita bukan pejuang 45 yang berkorban demi kemerdekaan negeri ini, namun kita tetaplah pejuang-pejuang kehidupan dengan semangat untuk bekerja di hari ini demi perubahan yang lebih baik di masa nanti.